Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif. Di sini saya ingin berbagi lagi. Mungkin saya jarang upload mas ya. Kalau jarang upload berarti saya sedang sibuk. Atau gini mas ya. Misal saya benerin motor punya orang sambil konten itu saya itu nggak enak sama yang punya. Ntar dibilang wah ini mekaniknya Hapianto. Jadi saya sungkan, agak nggak enak, kurang percaya diri gitu ya. Jadi untuk konten kalau motor sama orangnya ditinggal itu baru saya akan buat konten. Tapi kebanyakan di sini jarang ditinggal, di sini ditunggu gitu. Walaupun penyakitnya agak aneh, motor lebet gitu ya ditunggu sama orangnya. Karena di sini kan jauh dari pemukiman, mungkin orangnya nggak ada yang ngantar gitu, nggak ada yang ngantar untuk ninggal motornya. Ya Oke, itu untuk mengenai tentang Ninja FI yang mono ya. Ninja FI yang mono ataupun yang piston 1. Ini tetap Ninja 250 tapi yang piston 1 ya. Oke, di sini motor ini sering tiba-tiba mogok. Nah, gini. Ceritanya motor dipakai jalan sekitar 5 kilo gitu ya. 5 kilo kemudian motornya ini mogok. Nggak bisa dihidupkan, enak dibuat jalan kayak bensin nggak menyuplai gitu ya, kayak bensin atau pengapian hilang. Nah ternyata kemarin dipakai anak-anak itu dipakai pulang ya sekitar 5 kilo nggak 5 kilo 3 kilo ya, kembali dari rumah mogok. Nah kemudian ditariklah atau didorong ke pinggir sini lagi. Ini kepunyaan orang Batu jauh ya. Nah kemudian saya cek di sini pengapian ada. Saya omongkan dulu ya, tak ceritakan dulu. Saya cek langsung pengapian ada, tapi motornya kok nggak mau hidup. Nah kemudian saat kontak on, full pump dengung. Tapi kontak off lagi, saya kontak on lagi, kedua kali full pump tidak dengung. Kemudian kontak off, kontak on 3 kali sampai 3 kali full pump tidak dengung. Tapi dibiarkan beberapa menit, kemudian dihidupkan kontak on lagi, itu full pump baru dengung. Apakah permasalahan dari full pump ataukah dari yang lain? Nah gini ya, misal saat kontak on ini kita hidupkan kita kontak on, apakah full pump dengung ya? Yang pertama berarti normal. Kemudian kita kontak off lagi, kita kontak on lagi, di situ full pump udah nggak dengung. Nah di situ akan kita cari sinyal masanya apakah keluar apa tidak. Ntar ya, apakah rotaknya atau jalur kabelnya yang bermasalah. Ntar pengecekannya sampean ikuti ya. Kalau saya memberikan video itu dengan sejelas-jelasnya agar sampean juga paham, ataupun pemula juga paham gitu ya. Oke, contohnya gini mas, biar gak banyak ngomong bicara ya. Ngomong tok wongi, tapi kan saya memberikan kontaknya saya cek pengisian normal, ECU ini sampai saya lepas ya ECU-nya. Saya keluarkan gini loh biar tahu ya, apakah ECU-nya yang bermasalah, ataukah full pump-nya yang bermasalah, ataukah kontaknya. Tapi kontak gak bisa ya. Saat kontak on gini, ini full pump dengung ya. Full pump dengung, kemudian kita kontak off lagi. Kita on-kan lagi. Full pump sudah tidak mau dengung. Kontak on off kedua kali, kemudian tambah 1 kali full pump dengung lagi. Nah 1 kali kontak on tidak hidup full pump hidup, yang kedua kali full pump tidak hidup, yang ketiga kali full pump hidup. Kemudian kita coba off lagi, kita on kan lagi, full pump tidak hidup. Apakah memang begini? Kita off kan lagi, tidak hidup lagi. Off kan lagi, on kan lagi, tidak hidup lagi. Off kan lagi, on kan lagi, tidak hidup lagi full pump. Kita cek sinyal masanya dulu dan 12 voltnya mas ya. Kita bongkar. Oke, kita lanjut. Jadi di sini keadaan tangki atau full pump di sini sangat kotor mas ya. Nah ini.
ya, sangat kotor ya. Ntar kita gojrai, kita rijiki ya. Ini sangat kotor sekali ya. Nah, oke, sangat kotor ya. Sangat kotor, oke. Yang pertama, feeling saya, yang pertama kan karena enak-enak dibuat jalan, kemudian bensinnya kayak gak nyemprot, kayak don ngono, kayak TPS loncat ngono lho, don apa jenenge? Nggak mau lari gitu ya, kayak pengapian hilang ngono. Nah, pertama ini saya fokus di ini dulu, full pump dulu ya. Kita bersihkan atau kita coba dulu. Oh iya, ntar kita langsung coba hidupkan begini pakai alat scanner manual Mas Agus sing paling jos dhewe lho ya. Nah, kemudian kalau kita hidupkan pakai scanner, wah iki rusuh kabeh bos, ini bos iki rusuh kabeh ya. Kita bersihkan dulu atau rotaknya masalah kita cek ya. Wede iki anu nek full pump ya, besar ya full pump ya, enggak kayak fiction kecil, fiction. Ini besar. Ini kan sangat kotor ya. Oke, tak coba scanner Mas Agus. Nah, enggak usah scanner canggih ini iki, ndelok rotak apa iso scanner canggih, ndelok sinyal massa apa iso scanner canggih, enggak iso Mas. Tetap scanner manual. Oke, setelah hidup coba kita cek pasang soketnya, enak loh Mas. Kemudian cari yang namanya IC full pump. IC full pump ini buat ngecek rotak-rotak Mas ya. Nah ini IC full pump. Oke, kemudian kita cek positifnya yang mana ini. Nah sebelah sini ya, negatif positif, berarti hitam dulu, hitam nomor 1. Ini hitam Mas ya, pleret hitam, massa nomor 1, nomor 2, apa namanya, positif nomor 2. Kemudian di sini ada namanya push ya, baca di buku panduan. Kemudian kita hidupkan, hidup, kita lepas, kita hidupkan lagi. Loh, normal nih. Anggap aja ini kita kontak on off ya di motornya ya. Kalau di motornya tadi kan kita kontak on, ini hidup, off kan kontak, on kan lagi, di sini mati yang kedua kali, yang ketiga kali juga mati ya. Nah, tapi di sini kok nyala terus. Nah ya, aman-aman aja ya, cuma kita bersihkan aja ntar ya. Ini kita bersihkan filter full pumpnya, kalau ada kita ganti, kalau tidak ada cuma saya bersihkan aja habis gitu. Saya kasih poin-poinnya pentingnya aja ya. Harus di filter full pump ini kalau diganti itu harus. Tapi kalau dibikil seperti saya ini kalau nggak ada, ayo naduku. Opo oh. Dari kok apa? Ora kuat mlayu iki. Loh kok iso? Gitu kayak iso mlayu. Lah kok kok teko iso mlayu. Wah. Saya di CBR. Cewek ngetan ya nang. Oke. Enggak ada duit lah. Dungaren. Rupane sih seger arek ngetan aku. Iya, oversize ya anu. Oke. Kita coba lagi. Tekan tombol push. Nah kan hidup. Ini misalkan contohnya kita kontak ya ini ya. Loh, kedua kali, ketiga kali tetap hidup, 4 kali hidup, 5 kali hidup. Nah, ayo mati oleh mati ngono lho cek. Di anu cek penak. Cek apa? Ketemu penyakit gini wis rada-rada gampang iku bos, gak oleh ditebak-tebak kalau begini ya. Kita harus teliti, jeli. Karena motor itu kalau dari bengkel itu harus normal, harus waras. Nah, saya yakin ini rotak normal. Kita hidupkan. Nah, hidup terus ya. Enak scanner iki bos, temen enak. Oh, rotak enak. Daripada sampean nggak punya scanner gini, sik golek sekun, sik golek aki nyambung nang aki, jemper wis gak karuan. Nah, iki enak, kali ngecepno tok. Regone di Shopee ono, wis enak. Satu alat multifungsi untuk semua pengecekan, entah itu pada motornya atau di luar motor. Bisa kayak gini kan di luar motor bisa. Kalau scanner canggih di luar motor saya rasa tidak bisa ya. Oke.
lanjut kita cek sinyal massa. Ini biarkan di sini dulu. Kita cek sinyal massa. Kita cek sinyal massa apakah normal apa enggak di motornya. Kita cek positifnya dulu saat kontak on, apakah ada apa enggak 12 voltnya. Kita coba kontak on off. Kalau kita kontak on 12 volt ada, off kan kontak, on kan kontak. Nah ini ya, yes ketemu ya, ketemu bos, ketemu bos. Iki penyakitnya iki 12 volt bos, kadang ono kadang no bos. Teko di bos 12 volt bos. Teko kontak. Nah, ketemu ya. Nah, ketemu ya, Kak. Kita cek sinyal massa mari iki ya. Nah, iki kan ketemu. Rotaknya kita coba kontak on off pakai scanner ini ya. Normal rotaknya. Nah, ketika ini nyala ya, ini nyala. Kontak on, ini tidak ada arus ya. Tidak ada arus. Nah, ini seharusnya ada arus 12 volt. Kontak kita off kan lagi, kita on kan lagi. Loh, enggak ono arus. Ya. Ono bengkel ceramah. Wah, menengo dol jamur yo sapa yo. Kayak konten. Bang wong kok. Wah, nebang wong wah noae kok. Oh, wah noae. Ono di syuting kan lho. Wah, lebu YouTube mriko. Seneng rek masih wong ndek kene masih soro nebang iku bahagia wong kene iku. Oke, kita off-kan lagi ya. Kita off-kan lagi ya. Kita off-kan lagi. Kemudian on-kan lagi. Lah, kan ada 12 volt seharusnya begini. Loh, hilang mana? 12 volt hilang. Coba kita off-kan lagi. Kita on-kan lagi. Nah, 12 volt ya ono. Loh, langsung hilang. Oh, berarti modelnya koyo sih, Bos. Loh, hilang. Sik ya, sik. Iki seharusnya sinyal massa apa-apa di Kawasaki sih tak cek ya. 12 volt seharusnya standby. 12 volt seharusnya standby kayak di motor yang lain. Nah, sinyal massa saat kontak on itu seharusnya ada. Tapi kita cek ntar. Saat kontak on, kita on kan kontak coba. Oke, 12 volt. Oh iya, Bos. Iki jedahe koyo anu, Bos, 12 volt Bos. Koyo digawe sinyal massa. Sinyal massa dadi 12 volt metu terus hilang. Sik. Yo iki. Nanti kontak on lagi. Sik, bentar. Nah, 12 volt kemudian hilang. Seperti sinyal massa. Tapi kita cek sinyal massanya. Sik. Sinyal massanya ambil satu kabel yang ada namanya sinyal massa kemudian taruh di kabel hitam nomor 1 sebelahnya. Ayo iki. Sik. Nah, iya. Oh, bukan sinyal massa iki, Rek. Ternyata, Bos. Bos, duduk sinyal massa iki. 12 volt mari metu terus hilang. Koyok sinyal massa. Lah iki sinyal massa standby. Sinyal massa 12 volt berarti teko relay yo, gawe relay le yo. Dek, iki cari-cari jok buri. Ngondi yo. Relay omae. Mbuh. Deloke mari iki. Oke, jadi beda dengan Honda Yamaha kalau ini. Kalau di Honda Yamaha itu sinyal massa yang dari ECU itu mengaktifkan full pump. Jadi sinyal massa keluar saat kontak on keluar, kemudian beberapa detik mati. Tapi ini tidak. Sinyal massa standby. Nah, tapi 12 voltnya yang dibalik sebagai biasanya di Honda sinyal massa itu di sini sebagai 12 volt itu saat kontak on itu ada kemudian menghilang. Bentar ya. Off, on kan kontak. Hilang ini. Oh, on kan kontak hilang. Nah, iya benar ini 12 voltnya. Bentar, tak cek sinyal massa sama 12 volt tak cek. Enak Mas pakai alat ini Mas, sampean Mas. Oke, off kan kontak, on kan kontak. Loh, nggak metu 12 volt ya. Jadi ini ada kemungkinan seperti relay, ada di relay ya. Tapi ini bukan sinyal massa lagi. Di sini sinyal massa buat full pump ini. Anu Mas, apa jenenge? Standby. Massai standby jadi 12 voltnya sebagai pemutus. Saat kontak on 12 volt muncul kemudian beberapa titik mati. Ya, 12 volt di Kawasaki Ninja ini. Tapi kalau di Honda Yamaha itu sinyal massa muncul
saat kontak on beberapa detik mati. Itu sinyal massa di Honda Yamaha. Tapi kalau di Ninja ini 12 voltnya beberapa detik ada saat kontak on, kemudian menghilang. Ntar kontak off dulu. Nah, ya. Kemudian menghilang. Ya, ini adalah 12 volt yang di Ninja. Itu dari mana 12 voltnya kita telusuri. Kalau massa ini standby kita cek ya, Seo. Cek sinyal massa. Nanti. Nah, ini massa. Ini menjadi 0 ya. Ketika dilepas buat pengecekan massa ya, massa standby atau massa mbuh apa wis ya. Pokok bukan sinyal massa. Ini kalau dicek kalau menjadi 0 berarti massa ada. Berarti ini bukan sinyal massa lagi, ini massa standby. Kontak on, off, kemudian kita on. Loh ya. Ini massa standby ini, Mas. Bukan sinyal massa. Wah, beda ini di Kawasaki ini sangat berbeda ini ya. Ini di Ninja saya ulangi lagi bukan sinyal massa tapi massa standby. Ini langsung murup ya. Kontak on ya pancet tetap murup. Tapi yang sinyal buat apa namanya? Buat full pump itu adalah 12 voltnya, Mas. Kadang ada, kadang tidak. Nah, dari situ. Bukan dari rotaknya, bukan dari masanya, ternyata dari 12 voltnya. Ini ada ya. Nah, kemudian beberapa detik menghilang. Ini sebagai sinyalnya, sinyal 12 volt yang menuju full pump. Kemudian kita kontak on, off, kita on kan lagi. Loh, hilang. Ya, ini permasalahannya motor ini sering mogok ya iki. Wis gampang wis kok dicek kabel menuju nandi iku wis. Full pump udah saya coba on off pakai scanner manual. Ini full pump normal, rotaknya normal. Cuma kita bersihkan aja filter full pump atau kita ganti ya. Kalau ada kita ganti, kalau nggak ada kita bersihkan gitu aja. Filter full pump beres, tidak ada kendala. Oke, tentang penanganan Beat apa namanya? Ninja ini ya. Oke. Kita sekarang menuju ke sini, Mas ya. Nah. Oke. Seharusnya ini muncul 12 volt. Misal sampean tanya, "Mas, kok sampean tahu ini menuju ke full pump?" Nah, tak cepoti dhisik ya kabelnya. Nah. Oke. Tak lihat dulu. Tak cepoti ya. Oke. Kita cek jalur dulu. Ini menuju kemana ya? Di soket full pump. Kabel kuning atau kabel putih strip merah. Ini kita tusuk ini, Mas ya. Kita tusuk yang hijau buat pengecekan buat pengecekan apa namanya? Buat pengecekan CKP hijau, ambil hijau ya, tusuk. Ini kabel yang mau kita cek ini menuju kemana. Oke. Kemudian ambil satu kabel buat pengecekan sinyal massa. Ini buat cek kontinuitas kabel putih nyambung enggak, ini mengarah kemana enggak. Putih strip merah. Ini kalau nyala, kalau ini nyala, LED-nya ini nyala berarti tujuannya ke situ. Kita cek dulu di sini ya. Oke. Kita cek dulu putih strip merah. Kalau nyala berarti nyambung ini. Nah ya. Oke. Nah, ini nyala. Jadi kabel input 12 volt full pump ini dari sini, Mas. Dari soket ini 12 volt sinyal. Saat kontak on itu ada 12 volt, beberapa detik kemudian akan hilang 12 voltnya menjadi 0. Tapi ketika motor dihidupkan, di sini ada 12 volt standby ketika motor dihidupkan. Entah itu di operatore sing masak iki, mbuh apa jenenge gak ngerti aku iki wis koyo sejenisnya paling jero iku sejenisnya kok relay, putus nyambung pemerintah ya. Pokoke jalure rene wis kita coba pasangi. Coba pasangi. Oke. Jadi mungkin menurut saya ini ada hubungannya dengan ini ya. Kalau mau beli di mana nggak tahu, online mungkin jenenge apa nggak ro ya. Namanya apa nggak ro. Oke. Kita cek lagi 12 voltnya saat kontak on ya. Di kabel putih strip merah nomor 2. Coba kita on kan, pastikan ada 12 volt muncul. Loh, kan nggak muncul. Error ya. Yuk. Nggak muncul, Bos. Ini seharusnya ada 12 volt. Ya. Ini jalur yang 2 ini jalur indikator bensin, yang ini rotak.
menuju ke rotak. Bener, ini bener ya. Gimana sih? Iya bener, 12 volt ini. Ini harus ada 12 volt saat kotak on. Yo enggak ada 12 volt. Si urung sekolah deh iki Mas, tapi gak apa-apa tak berbagi ya wis. 1 loro telu papat. Ono 8 kabel. Sini ada 8 kabel ya. Ada 8 kabel. Yang satu menuju ke soket full pump itu muncul 12 volt tapi saat kontak on ya. Tapi saat kontak on itu beberapa detik kemudian 12 volt itu menghilang seperti sinyal ya. Tapi masanya standby di sini. Tapi kalau di Honda kan sinyal masa, tapi kalau di sini sinyal 12 volt. Kok hilang 12 volt aja gak urip, Bos. Mari ki yo, urip gak iki yo. Tak cepet narotake saat kontak on. Loh, mati. Tak masukkan di rotak, Mas. Ya. Percaya atau tidak percaya terserah. Jadi kita itu kalau servis ya, kalau servis itu dengan ketelitian. Yang pertama, ketelitian, kejelian, dan utamakan ya ketelitian. Kita harus tahu jalur-jalurnya Mas ya. Aku nggak bisa scanner manual, nggak kayak scanner canggih Mas ya. Cukup ini buat servis-servis. Oke. Ini dalam keadaan on tadi seharusnya full pump saat kontak on ini bunyi. Ya, bunyi. Tapi ini nggak bunyi. Tak off-kan lagi kontaknya. Gak apa-apa video ini suwe, penting detail sampai ngerti Mas ya. Seharusnya saat kontak on di on kan sih Mas ya. Sampai dengarkan bunyi gak? Loh, gak bunyi. 12 volt hilang. Bener. Tak kontak on off tadi 12 volt hilang ya. Oke, Mas. Kontak off lagi, kontak on lagi. 12 voltnya hilang. Apakah cuma full pump aja? Ya ini nih Mas ya. Kalau kepingin tahu apakah cuma full pump aja yang ini nih, di soket ini, apakah cuma full pump aja yang buat full pump aja sinyal 12 voltnya yang nggak aktif? Lebih baik kita infus. Kalau motornya bisa hidup berarti nah ini wis yo. Kalau motornya bisa hidup berarti semua komponen normal ya, cuma sinyal 12 volt full pump aja yang mati. Oke, tak cobain. Kita hidupkan pakai bensin biasa, pakai infus ya. Pasang infus aja. Oke, di sini sudah saya pasangi alat infus Mas ya, alat infus buat menghidupkan motor. Jadi sampean harus mempunyai tabung infus. Ini pastikan ada 12 volt ya. Jika ini tidak ada 12 volt, maka otomatis sinyal 12 volt yang menuju full pump itu mati. Jadi yang error itu di mana ya, sini Bos. Oke, kita coba hidupkan motornya. Ora gelem. Akhirnya ora kuat. Tak jembre lagi sih. Oke, jadi di sini kita cek sinyal massa. Tadi sinyal massa itu dicek itu cuma sekali aja ya. Sekali aja keluarnya sinyal massanya. Kemudian kita cek jalurnya itu nggak ada yang putus. Kemudian langsung sampean cek di input sini, input ECM-nya ya, pakai sinyal massa. Apakah ada apa enggak? Seharusnya ini kedip-kedip ya. Kedip-kedip. Kita cek. Nah, ini sinyal massa ya. Bentar. Apa? Iya Bos. Ya Bos, cek anu. Seharusnya di sini kedip-kedip ya. Wes. Nah, kedipnya cuma sekali. Loh. Pengapiannya ya gak metu Bos ya. Mek sepisan tok. Nah, ini berhubungan dengan apa kalau apa namanya? Kalau sinyal massa itu berhubungan dengan apa? Yang pertama adalah pulser ya. Pulser adalah untuk mengaktifkan ECU, memerintahkan ECU. Pulser aktif memerintahkan ECU untuk mengaktifkan sinyal massa, yaitu sinyal massa buat koil, buat injektor ya gitu ya contohnya ya. Tapi di sini sinyal massanya cuma satu kali
keluar ya. Apakah dari part lain ini sudah pengecekan sangat medis ya, sangat medis. Tadi 12 volt ini juga nggak keluar ya, 12 volt ini juga nggak keluar. Jadi mau saya bikinkan tombol on off gini buat ke full pump, jadi nggak jadi ini. Nah, sinyal masanya ini ya bos, iki nggak aktif. Soalnya iki diperintah oleh ECU bos, iki nggak aktif pisan. Iki no, iki nggak metu 12 volt iki saat kontak on. Diperintah oleh ECU. ECU ini mungkin iki wis modiar. Iku relay pokoknya, semacam relay. Iya. Untuk mengaktifkan iki kaya memberi sinyal ECU iku. Lah, ya wis, nikono iki wis. Nikono ECU bos ya, wis gampang kok. Hasil akhir tak anu, ECU ne wong gelem tuku apa ora wis ya. Oke, mumet saiki.